dan organisasi. Keteraturan yang terjadi pada suatu organisasi itu merupakan sebuah indikasi yang bahwa komunikasi itu sangat penting dan sangat berfungsi dengan baik. Tidak mungkin orang-orang itu dapat bergerak dan saling bekerja sama dalam keteraturan tanpa melibatkan yang namanya komunikasi. Pemahaman terhadap komunikasi itu pun juga menjadi modal yang sangat penting bagi para pemimpin organisasi dalam menjalankan perannya sebagai orang yang mengarahkan sumber daya manusia dalam organisasi. Nah, komunikasi juga merupakan sebuah proses dalam menyampai atau menerima pesan dari satu orang kepada yang lainnya, baik untuk dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Kepada orang lain juga bisa kita sampaikan komunikasi itu baik secara lisan maupun bahasa nonverbal. Bagi dalam sebuah kumpulan organisasi, komunikasi juga merupakan unsur yang sangat penting dan sangat peran yang krusial dengan cara menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dan proses komunikasi yang dimulai dari pengiriman pesan oleh komunikator perlu dikelola dengan baik hingga pesan itu sampai pada yang mendengar dan dipahami sesuai dengan apa yang dimaksud oleh komunikator tersebut. Sekarang kita masuk dalam manajemen konflik. Nah, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari konflik. Konflik adalah sesuatu yang biasa terjadi dalam organisasi manapun atau dalam masyarakat kumpulan manapun itu. Pasti ada namanya konflik. Dikarenakan adanya individu-individu yang dalamnya itu memiliki pendapat yang berbeda di antara mereka. Ada yang tidak dapat menerima pendapat orang lain yang berbeda, yang pada awalnya konflik dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghancurkan otoritas manajer. Tetapi konflik dapat memiliki sisi positif dan selain itu juga konflik juga mempunyai sisi negatif. Komunikasi dalam mata kuliah ini merupakan proses yang penting untuk mengirimkan sebuah makna, baik dalam bentuk simbol-simbol maupun kata-kata yang dimaksudkan dengan tujuan untuk memberi pesan kepada orang-orang yang mendengar. Dan konflik juga bisa terjadi dalam kumpulan sebuah masyarakat dikarenakan oleh ketidaksesuai dalam peran dan ambiguitas dalam proses komunikasi. Tak jarang ditemukan bahwa penyebab terjadinya konflik itu adalah komunikasi yang kurang baik. Dan perlu kita sadari bahwa konflik dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, dalam situasi atau kondisi apapun itu. Banyak orang-orang berpendapat yang menunjukkan bahwa ketika sistem komunikasi dan informasi tidak berjalan efektif, maka itu pasti akan terjadi sesuatu yang disebut dengan miskomunikasi atau kesalahpahaman antara dua pihak ataupun lebih. Dan hal ini dapat memicu terjadinya namanya konflik. Nah, secara alamiah, konflik biasanya terjadi sebagai akibat dari adanya ketidaksesuaian seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Konflik itu adalah pertikaian atau pertarungan yang terjadi antara individu atau kelompok. Baik itu konflik besar, konflik kecil, pasti dapat diselesaikan dengan berbagai macam cara. Sebagai contoh penyelesaian konflik, itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan sebuah wewenang, atau kita bisa juga melakukan konfrontasi, berkompromi, atau menenangkan situasi dan menghindar dari konflik yang terjadi itu. Dalam konteks manajemen, terdapat ada 4 macam konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi itu sendiri, yaitu konflik antar peran, yaitu mencegah terjadinya kemonotonan dalam organisasi. Yang kedua, konflik dapat dijadikan sebagai pelajaran ataupun pengalaman. Ketiga, konflik dapat berdampak pada kehati-hatian yang dilakukan pemimpin dalam membuat keputusan. Dan yang keempat,
konflik dapat memunculkan individu-individu yang kritis, kreatif, dan inovatif. Demikian penyampaian dari saya terkait dengan mata kuliah keterampilan komunikasi dan manajemen konflik ini. Terima kasih.